STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah subhanahu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwatul kiram, a'azzakumullah rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah dan masih memberikan kepada kita rahmat, hidayah, maghfirahnya. Mudah-mudahan ini senantiasa diberikan kepada kita keistiqomahan sampai ajal kita, sampai kita meninggalkan dunia yang fana ini. Tapi para pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita telah membahas pada pertemuan sebelumnya tentang doa-doa yang kita bacakan ataupun zikir-zikir yang kita bacakan ketika kita sholat jenazah. Dan tentunya banyak sekali doa-doa yang telah datang daripada baginda Rasulullah SAW, dan ini patut kita contoh, patut kita amalkan, dikarenakan doa-doa yang ada yang pernah kita sebutkan ataupun yang pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya mengandung perlindungan-perlindungan ataupun harapan-harapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap si mayit, terhadap jenazah yang kita sholatkan. Nah, pada pertemuan kali ini para pendengar yang dirahmati Allah, seperti yang kita sebutkan di akhir pertemuan sebelumnya, bahwa kita akan menjelaskan ataupun menyebutkan beberapa doa-doa yang ini juga merupakan warid daripada baginda Rasulullah SAW, yang mana doa ini dibaca ketika kita mensolati anak-anak kecil. Ya, jadi di sana ada doa-doa khusus yang kita baca ketika jenazahnya adalah anak kecil. Walaupun kaum muslimin dan muslimat pada umumnya boleh kita membacakan ketika sholat jenazahnya adalah anak kecil, sama seperti doa yang dibacakan kepada jenazah yang jenazahnya adalah orang dewasa. Akan tetapi di sana ada pengkhususan, ya, ada pengkhususan doa yang kita baca ketika jenazah tersebut adalah anak kecil. Nah, qala al-muallif rahimahullah, disebutkan oleh muallif rahimahullah bab ke-56. Bab ke-56. Jadi kalau pendengar yang ada memegang ataupun memiliki kitab Hisnul Muslim, coba dilihat ke dalam bab ke-50 ke-56. Qala al-muallif rahimahullah ad-du'a'u lil fardhi fi sholati alaih. Salat untuk anak kecil ketika kita doa untuk anak kecil ketika kita mensalatkannya. Ad-du'a'u lil fardhi fi sholati alaih. Qala al-muallif rahimahullah al-fard huwa as-sabiqu al-muqaddam. Makna ataupun arti daripada al-fard di sini adalah sesuatu yang didahulukan, yang terdepan. Wal muradu huna man mata wa huwa tiflun shaghir. Yang dimaksudkan dengan al-fard di sini adalah seseorang yang meninggal ketika dia berusia masih kecil. Jadi makna fard di sini bukan sesuatu yang dikedepankan ataupun yang terdahulu, yang didahulukan, akan tetapi di sini adalah anak kecil. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah,
Doa yang pertama yang dinukilkan oleh muallif rahimahullah adalah Allahumma a'idhu min azabil qabr. Allahumma a'idhu min azabil qabr. Jadi ini seperti yang kita sebutkan bahwa doa ini dibaca ketika takbir yang keberapa? Takbir yang ketiga, ya. Takbir yang ketiga pada salat jenazah, ya. Allahumma a'idhu min azabil qabr. Ya Allah, lindungilah dia, yaitu lindungilah si mayit dari azab kubur. Nah, ini merupakan doa yang bersandar dari sebuah asar dari sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Sa'id ibn al-Musayyib, berkata Sa'id ibn al-Musayyib, "Shalaitu wara'a Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu." Suatu ketika aku salat di belakang Abu Hurairah radhiyallahu taala an, yaitu shalla sabbi lastu khati'atan qat, yaitu ketika itu kami salat di belakang Abu Hurairah, yaitu salat jenazah, dan ketika itu jenazahnya merupakan jenazah anak kecil. Fasami'tuhu yaqul, maka kemudian aku mendengar Abu Hurairah ini membaca doanya. Apa doanya? Wa in qala Allahumma ij'alhu faratan wa dhukhran liwalidayhi. Ya Allah, ya, jadikanlah faratan, anak kecil ini, dhukhran liwalidayhi, yaitu sebuah amalan yang didahulukan. Artinya sebuah aset, sebuah, kalau bahasa ini kita, sebuah investasi, liwalidayhi, bagi orang tuanya. Tentunya makna aset di sini adalah pahala kebaikan, ya. Jadikanlah jenazah anak kecil ini menjadi sebuah pahala kebaikan bagi liwalidayhi, bagi kedua orang tuanya. Wa syafi'an mujaban, dan jadikan pula, ya, jenazah anak kecil ini menjadi seseorang yang kelak pada hari kiamat bisa memberikan syafaat, tentunya syafaat yang mujaban, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ketahui, ya, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, seseorang tersebut, bahkan Rasulullah SAW sendiri pun, ya, tidak bisa memberikan syafaat kepada umatnya, ya, kecuali setelah izin daripada Allah tabaraka wa taala. Begitu pula seorang anak kecil, ya, seorang anak kecil tidak akan dapat memberikan syafaat kepada keluarganya kecuali dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan di dalam doa ini wasyafi'an mujaban. Semoga anak kecil ini menjadi seseorang yang bisa memberikan syafaat kelak pada hari kiamat, tentunya syafaat yang mujaban, yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allahumma thaqil bihi mawazinihuma. Ya Allah, beratkanlah dengannya mawazinihuma, timbangan kebaikan keduanya. Artinya adalah jadikanlah ya Allah jenazah anak kecil ini, ya, menjadi pemberat timbangan kebaikan bagi kedua orang tuanya. Jadi kita ketika mensalatkan jenazah anak kecil tersebut, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kebaikan bagi si jenazah anak kecil dan juga kebaikan kepada orang tua jenazahnya, ya. Jadi kita memohon, ya Allah, jadikanlah jenazah anak kecil ini menjadi pemberat timbangan kebaikan bagi kedua orang tuanya. Wa'dhim bihi ujurahuma, dan muliakanlah ataupun agungkanlah pahala keduanya, pahala kedua orang tua daripada si mayit, karena mungkin kesabarannya atas musibah yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada keduanya. Wa alhiqhu bis-salihil mu'minin. Kemudian kita memohon agar, ya Allah, jadikanlah jenazah anak kecil ini, ya, bersama orang-orang yang soleh, mukmin, ya, di sisi orang-orang soleh dan sisi orang-orang yang mukmin. Waj'alhu fi kafalati Ibrahim, ya, dan jadikanlah anak kecil ini, ya, di bawah naungannya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam.
Maknanya apa kaum muslimin rahmatullah? Maknanya adalah bahwa ketika kita menyolatkan jenazah anak kecil, maka kita memohon bahwa agar anak kecil ini, ya, jenazah yang anak kecil ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara bagian orang-orang yang bersama Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Anak kecil yang di antara anak-anak kecil yang mengelilingi Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Disebutkan bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan Isra Mi'raj, ya, beliau melihat, ya, ketika berjumpa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, beliau melihat bahwa di sekeliling Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam itu terdapat banyak sekali anak-anak kecil, ya. Jadi Rasulullah menyaksikan banyak sekali anak-anak kecil di sekeliling Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka ketika itu apa? Ketika itu malaikat Jibril alaihissalatu wassalam menjelaskan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, anak-anak kecil yang kau saksikan itu merupakan anak-anak kecil yang meninggal, ya, anak-anak kaum muslimin yang meninggal ketika mereka masih kecil." Nah, jadi anak-anak kecil yang meninggal di usia masih bayi ataupun masih kecil, kaum muslimin yang meninggal ketika masih kecil, maka mereka akan berada di sisi Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka ini juga merupakan doa kita ketika kita mensolati mereka, yaitu Allahumma ja'alhu fi kafalati Ibrahim. Ya Allah, jadikanlah dia, yaitu jenazah anak kecil ini, menjadi bagian di antara Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Waqihi birahmatika azabal jahim. Kemudian kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak kecil ini dijauhkan, ya, dijauhkan dari siksaan neraka, dan ini semua tentunya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Waqihi birahmatika azabal jahim. Ya Allah, jauhkanlah anak ini dengan rahmatmu dari azab api neraka. Wa abdilhu daran khairan min darihi. Ya Allah, gantilah, ya, tukarlah rumahnya anak kecil ini dengan rumah yang lebih baik dari rumah dia sebelumnya. Seperti kita jelaskan, ya, pada pertemuan sebelumnya, bahwa ketika dalam sebuah konteks hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sana menyebutkan tentang kenikmatan di dunia, ya, maka ketika kita meminta dengan kenikmatan akhirat, maka di sana ada dua kemungkinan di sana. Ada dua kemungkinan. Imma dia itu menjadi kenikmatan yang akan diterima di alam kubur, begitu pula dia juga akan menerimanya ketika di alam akhirat kelak. Seperti di dalam doa ini, wa abdilhu daran khairan min dari. Ya Allah, gantilah bagi si mayit ini tempat tinggal lebih baik bagi dia ketimbang tempat tinggal sebelumnya, yaitu tempat tinggal yang lebih baik di alam barzakh, lebih baik daripada tempat tinggal dia di dunia ini. Tempat tinggal dia lebih baik di jannah, di surga kelak, dengan tempat tinggal dia lebih baik daripada dia di dunia ini. Ini diantara maknanya. Jadi di sini kita memohon kebaikan dia ketika dia berada di alam barzakh, di alam kubur. Begitu pula kita memohon kebaikan bagi dia ketika dia di akhirat kelak. Wa abdilhu daran khairan min darihi. Ya Allah, gantilah rumah dia yang lebih baik daripada rumah dia sebelumnya, itu ketika rumah dia di dunia. Kita memohon dia dapatkan rumah terbagus di dalam alam kubur, ya. Maka insyaallah juga di akhirat kelak dia juga akan mendapatkan rumah yang bagus. Wa ahlan khairan min ahlihi. Nah, seperti sama halnya dengan yang tadi, wa ahlan khairan min ahli, keluarga yang lebih baik daripada keluarganya sebelumnya. Ya, kita juga pernah jelaskan pada pertemuan sebelumnya, kalau berkaitan tentang alam kubur, maka sebaik-baik keluarga, sebaik-baik kerabat itu adalah amalan soleh, ya, amalan solehnya. Jadi kita memohon bahwa jadikanlah amalan soleh ini menjadi temannya jenazah ini. Begitu pula di akhirat kelak, semoga jenazah ini mendapatkan keluarga yang lebih baik di akhirat kelak ketimbang keluarga dia yang ada di dunia. Apakah itu orang-orang soleh, para nabi dan seterusnya. Ya.
wa ahlan khairan min ahlihi. Allahumma ighfir li aslafina. Kemudian kita memohon kepada kebaikan kepada kaum muslimin yang sudah meninggal sebelum kita. Allahumma ighfir li aslafina, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kaum muslimin yang telah mendahului kami, wa afratina, dan juga kaum muslimin yang umurnya masih kecil-kecil. Jadi kita tidak hanya mendoakan jenazah yang ada di depan kita, akan tetapi apa? Akan tetapi kita juga mendoakan kaum muslimin yang sudah mendahului kita, baik itu dari kalangan kaum muslimin yang dewasa, wa afratina, begitu pula kalangan kaum muslimin yang berada di kalangan anak-anak kecil. Wa man sabaqana bil iman, dan begitu pula ampunilah orang-orang yang lebih mendahului kami dari segi keimanan. Fahasanun. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, itu di antara doa ya yang warid sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu pula dari sahabat ya, sebuah asar dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan hadis ini, asar ini, kaum muslimin rahmatullah, juga dikeluarkan dari Imam Malik di dalam Al-Muwatta, kemudian juga Al-Baihaqi, dan juga wasahha isnaduhu Syu'aib Al-Arnaut, sempurnakan ataupun disahihkan isnadnya oleh Syu'aib Al-Arnaut fi tahqiqi li syahri as-sunnah, ketika beliau mentahqiq syarah as-sunnah ya. Jadi ini juga merupakan salah satu doa ya yang bisa kita amalkan, ketika kita mensolati jenazah anak kecil. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat dari hadis athar yang bersumber dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, tentunya banyak sekali ya, banyak sekali doa-doa yang kita bacakan, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan semuanya kebaikan kepada saudara-saudara kita yang telah meninggal. Hal ini kaum muslimin rahmatullah Allah menjadi tanda bagi kita bahwa orang-orang yang meninggal ya, orang-orang yang meninggal tersebut tidak mengharapkan apa-apa bagi kita yang masih hidup ini kecuali doa ya, kecuali doa. Bahkan mereka tidak bisa memberikan manfaat kepada kita ketika mereka sudah meninggal, tidak bisa memberikan bantuan kepada kita, tidak bisa memberikan kejelekan bahkan kepada kita ya. Tidak bisa dia memudaratkan kita, tidak bisa pula dia memberikan manfaat kepada kita. Dia mendatangkan rezeki kepada kita, nggak bisa. Dia mendatangkan misalkan kejelekan-kejelekan kepada kita, nggak bisa. Ya. Maka yang harus kita pahami bahwa orang yang meninggal yang membutuhkan bantuan kita, membutuhkan doa kita, bukan malah kita yang meminta doa kepada mereka, bukan malah kita yang meminta perlindungan kepada mereka. Justru mereka yang tidak bisa ngapa-ngapain lagi, tidak bisa berbuat ini, tidak bisa berbuat itu. Mereka hanya menunggu doa kepada kita. Kita memohon kepada Allah agar dijauhkan dari azab kubur dan seterusnya. Jadi merupakan sebuah kesalahan bagi kita, dan ini banyak terjadi di sekitar kita masing-masing, bahwa banyak orang-orang yang meminta kepada orang-orang yang sudah meninggal. Bahkan ada di antara mereka berkilah bahwa ini menjadi sebuah wasilah, sebuah jembatan ketika mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa kita tidak langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang langsung diijabahkan? Ya, yang langsung Allah Subhanahu wa taala sendiri mendengarnya. Kita tidak dianjurkan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah-wasilah orang yang sudah meninggal. Justru orang-orang meninggal tersebut yang memohon, yang mengharapkan daripada doa-doa kita tersebut. Ya, bukan malah kita memohon kepada mereka agar disampaikan kepada Allah, kemudian Allah memberikan ataupun mengijabahkan daripada doa kita. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dari athar sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pula yang mengkhabarkan bahwa bagaimana keindahan persaudaraan sesama muslim. Ya,
persaudaraan sesama muslim. Ketika dia sudah meninggal pun kita masih mendoakan mereka. Bahkan doa ini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, tidak hanya kita bacakan ketika yang si mayit tersebut adalah orang-orang yang kita kenal, ya. Jadi siapapun selama mereka masih berada di atas keislaman, masih berada di atas dalam keimanan kepada kita, ya, kita tetap mendoakan mereka walaupun kita tidak mengenali mereka. Begitulah indahnya syariat Islam tersebut. Kita mendoakan ketika hidup, bahkan ketika mati pun kita masih mendoakan mereka. Ya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian penulis rahimahullah menyebutkan doa berikutnya, yaitu Allahumma ja'alhu lana faratan wa salafan wa ajran. Ya, Allahumma ja'alhu lana faratan wa salafan wa ajran. Ya Allah, jadikanlah dia, yaitu si mayit tersebut, bagi kami menjadi amalan yang didahulukan. Nah, makna di sini adalah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Tapi sebelumnya ini merupakan sebuah athar juga, athar dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Hasan Al-Basri radhiyallahu taala an. Bahwasanya suatu ketika Hasan Al-Basri radhiyallahu taala anhu yaqra'u 'ala al-tifl bi Fatihatil Kitab wa yaqul, setelah beliau membaca Al-Fatihah kemudian takbir berikutnya membaca doa ini, yaitu Allahumma ja'alhu lana faratan wa salafan wa ajra. Ya Allah, jadikanlah anak kecil ini menjadi pahala yang Engkau kedepankan bagi kami. Nah, maknanya adalah kaum muslimin rahmatullah, ketika seorang anak kecil, ya, seorang anak kecil meninggal, maka kita kaum muslimin yang bisa kita katakan tidak ada sangkut pautnya, tidak ada sangkut paut darahnya dengan kita, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan anak kecil yang meninggal ini, anak kecil yang kita sholatkan ini, menjadi pahala juga bagi diri kita yang sudah Allah siapkan. Yang sudah Allah siapkan. Salafan, yang didahulukan pahalanya. Artinya pahala untuk kita itu sudah disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya anak kecil ini. Para ulama menyebutkan di antara makna juga adalah kita memohon agar anak yang kita salatkan ini juga kelak bisa menjadi wasilah ataupun menjadi memberi syafaat kepada kita yang mensolatinya, ya, mensolatinya. Hal ini sama seperti doa sebelumnya. Kita memohon agar anak ini juga menjadi pahala yang didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya aset yang sudah disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebuah ataupun sesuatu hal yang kelak orang tuanya akan memanen. Ya, tentunya para ulama menyebutkan dengan satu syarat, yaitu orang tua yang ditinggalkan dengan anak kecil ini harus sabar. Terkadang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, ada orang tua yang ketika Allah Subhanahu wa taala uji dengan meninggalnya anak-anaknya di usia kecil, tetapi mereka tidak sabar, bahkan mereka mencaci maki, bahkan mereka histeris dan seterusnya. Hal ini menggambarkan tentang ketidaksabarannya mereka terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak ridhonya mereka terhadap takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kaum muslimin yang dirahmati Allah, apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan sesuatu yang terbaik bagi kita, sesuatu yang paling bagus bagi kita. Walaupun kalau kita melihat dari kacamata kita belum bagus, belum baik, ya. Maka oleh sebab itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita mohon segala sesuatu yang terjadi takdir atas diri kita itu adalah sesuatu yang baik menurut Allah, ya, walaupun itu belum tentu baik menurut kita. Mudah-mudahan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, apa yang kita sebutkan, ya, berupa doa-doa tadi yang dinukilkan oleh muallif itu penulis rahimahullah, bisa kita amalkan, bisa kita kerjakan, begitu pula sehingga kita bisa mendapatkan dari pahala yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah SAW, seperti yang kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Barang siapa yang mengikuti jenazah kemudian mensolatinya,
maka dia akan mendapatkan 1 qirat. Kemudian barang siapa yang mengikuti sampai dia dikebumikan akan mendapatkan 2 qirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita, kemudian kita diberikan kesabaran atas setiap takdir yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita. Wallahu taala alim bisawab. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan singkat kali ini. Insyaallah kita akan masukkan bab yang lain pada pertemuan berikutnya, dan mudah-mudahan kaum muslimin rahmatullah kita akan bersabar atas apa yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita. Wallahu taala alim bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.